Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-ahibba azani Allah iyyakum uhibbukum fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu nama yang tidak asing bagi kita, yaitu kita mengenal dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan oleh sebagian orang beliau atau dakwahnya disebut Wahabiyah. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada yang perlu diluruskan di sini dari segi sejarah, bahwa kalimat Wahabiyah adalah suatu yang telah muncul di kalangan umat Islam bukan hanya sejak ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan misinya, akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kalimat atau istilah Wahabiyah adalah suatu yang sudah ada sejak abad kedua Hijriah, yang dipelopori oleh seorang Khawarij yang bernama Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Bapaknya adalah Abdurrahman bin Rustum, muassas atau pendiri Daulah Rustumiyah. Ya. Nah, mereka ini adalah dikenal dengan kefahaman Khawarij, Khawarij Ibadiyah, yang benci terhadap sunnah dan mudah mengadakan peperangan, pembunuhan dan lain-lainnya. Di sini ada data dari tulisan para ulama dari berbagai kitab yang bisa dirujuk bagi mereka yang mempunyainya. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab itu lain dengan Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum. Syakhsiyatani, yang pertama fal ibadiyah nisbatun li Abdul Wahhab ibn Rustum, ibn Abdurrahman ibn Rustum. Wathaniyah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wala tasihhu nisbatun aslan lianna ismi Syekh wa Muhammad. Dan seharusnya ketika seorang ingin misalkan menjuluki dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Wahabiyah seharusnya, Muhammadiyah, karena namanya adalah Muhammad. Tetapi kenapa menjadi Wahabiyah? Ini karena pekerjaan musuh-musuh Islam, di antaranya Inggris, untuk mengadu domba antara dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Utsman, dengan Utsmani, yaitu di Khilafah Utsmaniyah yang ada di Istanbul, di Turki. Nah, ini sejarah lain. Yang jelas, kalau Wahabiyah yang ada abad kedua, yang
dibangun oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini adalah Al-Ibadiyah, satu kelompok Khawarij yang sangat ekstrim dan bertentangan dengan sunnah, sangat membenci sunnah. Nah ini yang jadi kalau kita membenci Wahabiyah, benar. Kita benci Wahabiyah dalam arti kata dakwah Wahabiyah yang dibina oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Adapun yang dibina atau yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah salafiyah. Dia adalah kembali kepada sunnah. Ya. Yang pertama yang itu yang perlu diketahui bahwa Wahabiyah ada dua. Yang pertama adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang poin yang kedua ini yang dibahas oleh para ulama, saya ambil singkatnya saja. Dua-duanya mempunyai manhajani, dua manhaj yang saling berbeda. Yang pertama yaitu Wahabiyah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Fal ibadiyah firqatun mubtadi'ah. Ini adalah firqah yang bid'ah, yang tidak mengagungi, tidak berdasarkan wahyu, artinya bertentangan dengan Al-Quran, bahkan menentang. Ya. Wahum atau la yafhamunaha kama fahima as-sahabatu wat-tabi'un. Mereka tidak mempunyai kefahaman sebagaimana kefahamannya sahabat dan tabi'in. Ini Wahabiyah yang lebih dahulu. Dan ini terkenal di Afrika, di sentaro negara-negara Islam. Mereka sangat takut karena kejamnya Khawarij, karena kejamnya di dalam mengadakan pembantaian, pembunuhan, peperangan. Nah, yang poin yang ketiga, perbedaan yang harus kita perhatikan selain nama, kedua manhaj, ketika i'tiqadani, mempunyai dua keyakinan yang berbeda. Fal ula kharijiyah, khawarij, wasaniyah salafiyah. Yang pertama adalah Wahabiyah kharijiyah, khawarij. Yaitu yang Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum adalah kharijiyah, khawarij. Adapun yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah apa? Salafiyah. Ya. Dari kalangan salaf, dakwah salaf, menghidupkan lagi manhaj salaf. Jadi kita sudah ada perbedaan. Nanti secara tahun, secara rincinya. Ini yang poin-poin yang dinukilkan oleh para ulama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, az-zaman, ya. Dua waktu yang berbeda. Wahabiyah yang sesat dan Wahabiyah yang salafiyah. Wahabiyah kharijiyah kita bahasakan begitu aja biar mudah. Yang pertama Wahabiyah kharijiyah, khawarij. Yang kedua Wahabiyah salafiyah. Ini dua zaman yang berbeda. Fal ula fi awakhir qarni tsani. Yang pertama adalah Wahabiyah kharijiyah muncul pada akhir abad kedua Hijriah, ya, akhir abad kedua Hijriah. Adapun yang kedua yaitu Wahabiyah salafiyah, ya, fi awakhir qarni tsani asyar. Dia muncul abad ke-12 Hijriah. Ya, karena beliau lahir 1115 Hijriah dan mulai dakwah sekitar itu, jadi abad ke-12. Jauh sekali. Beda berapa abad? 10 abad. Tapi namanya Wahabiyah Kharijiyah itu memang orang udah takuti. Ulama-ulama kalau menulis itu hati-hati, ulama-ulama madhab,
ulama itu memperingatkan umatnya hati-hati dengan ajaran Wahabi. Nah, hati-hati yang dengan ajaran Wahabi. Nah, di sini ada pernyataan daripada qala Dr. Saleh Ibnu Abdullah Al-Abur hafizahullah bahwa Wahabiyah yang Kharijiyah, yang Khawarij, ya, dia adalah suatu firqah di Shimal Afriqi, di Afrika Selatan, pada abad kedua Hijriah, yang dibina ala yadin Abdul Wahab Ibn Rustum, yang dibangun singkatnya itu Abdul Wahab Ibn Rustum, asal panjangannya Abdul Wahab bin Abdurrahman Ibn Rustum, pengasas Daulah Rustumiyah. Ya. Nah, ulama pada saat itu sudah menjuluki mereka adalah Wahabiyah, sesat, jelas kesesatannya. Ya, karena dinisbahkan Wahabiyah, dinisbahkan kepada pendirinya. Cocok kalau itu. Pendiri siapa? Abdul Wahab. Maka gerakannya dinamakan Wahabiyah. Cocok. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Tetapi ketika dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dinamakan Wahabiyah, tidak cocok. Kenapa bisa dipaksakan? Karena kepentingan Inggris untuk menyekat dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, jadi disamakan Wahabiyah. Padahal itu pemaksaan laqab, pemaksaan julukan. Seandainya mau dilakopkan itu bukan Muhammadiyah, bukan Wahabiyah, karena namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kakeknya yang ketempuan Wahabiyah? Seharusnya Muhammadiyah. Nah, seharusnya dari pendirinya, ya. Dan ini bukan organisasi, ya. Dia adalah dakwah murni. Beliau Muhammad bin Abdul adalah mujaddid, yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih, di mana sesungguhnya dalam setiap 100 tahun dari umat ini akan muncul para mujaddid, yujaddidu hadzal din, yang akan muncul para mujaddid yang memperbaharui, menyemangatkan lagi kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan manhaj yang benar. Salah satunya adalah beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini adalah satu kenyataan yang yang sebagian orang menutup begitu saja, menyamakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabiyah dari Afrika Selatan. Iya. Nah, para ulama tentunya dalam kitab-kitabnya banyak membela hal ini, banyak memuat, ya. Saya nggak akan sebutkan semua. Tentunya salah satu diantaranya apa yang dinyatakan oleh Dr. Dr. Saleh Abdullah Al-Abur. Mudah-mudahan itu juga menjadi gambaran bagi kita. Nah, al-firqah Wahabiyah Kharijiyah min firqil ibadiyah. Ingat, Khawarij suatu kelompok yang takfir, yang mengkafirkan terhadap pelaku dosa besar. Zina kafir, judi kafir, khamar kafir, kekal di neraka. Itu salah satu paham Khawarij. Dan mereka mudah menghalalkan darah orang yang telah bersyahadat karena dosa-dosa besar. Ya. Dan mereka akan mudah memerangi orang yang tidak bergabung padanya. Ya. Nah, inilah Khawarij. Salah satu korban yaitu Khalifah Ali radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh orang Khawarij. Kalau Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Syiah. Kalau Utsman radhiyallahu anhu juga dibunuh oleh antara gabungan Khawarij dan Syiah.
dari Kufah. Ya. Ya. Nah, jadi salah satu firqah dari firqah yang ada, karena Khawarij ini berpecah menjadi 20. Satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Kita sudah kaji dulu tentang Al-Khawarij kilabun nar. Ya, Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Mereka berpecah dan saling mengkafirkan, dan salah satu firqah yang sangat ekstrim adalah firqah Ibadiyah. Nah, Wahabiyah adalah firqah Ibadiyah. Wahabiyah yang dibangun oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Rustum. Ya. Nah, itu cocok dinamakan Wahabiyah karena pendirinya Abdul Wahab. Jadi Wahabiyah. Ya. Nah, ketika itu Ahlul Maghrib, yaitu di Maroko, di Afrika Selatan, itu sangat gempar dengan munculnya kelompok ini, gerakan ini. Bahkan mereka sampai membentuk suatu negara. Jadi memang itu suatu sampai bentuk negara. Ya, kekuasaannya menyebar di Afrika sampai ke Maroko. Maka para ulama banyak menulis tentang bahayanya dakwah ini. Dan di antara bahayanya adalah mereka memerangi sunnah, memerangi sunnah, berselisih dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, berselisih dengan pendapat-pendapat para imam, bal kaffarahum katsirun minal ulama. Bahkan mereka banyak mengkafirkan, ulama-ulama dikafirkan oleh mereka, terutama ulama Ahlussunnah di Al-Maghrib, di Al-Maghribi, ya. Karena mereka tidak mendukung. Ulama-ulama yang tidak mendukung mereka kafirkan, ya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu 10 abad setelahnya barulah dakwah beliau muncul. 10 abad. Nah, ada beberapa kejadian yang sangat tidak masuk di akal. Maksudnya adalah sebagian ulama yang kurang teliti tentang sejarah mengambil begitu saja kata Wahabiyah disamakan. Karena memang kata Wahabiyah itu sudah terdengar sebelum dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi ini dijadikan hujah bagi mereka untuk menolak dakwanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena memang yang memfatwakan itu ulama Ahlussunnah. Hati-hati dengan gerakan Wahabi. Hati-hati dengan kesesatan Wahabi. Hati-hati dengan ini. Nah, ini bisa dijumpai di dalam beberapa kitab. Ada kejadian di sini, satu kisah yang menarik di mana seorang syekh salaf maksudnya ketika dia mengadakan diskusi di Maroko, yaitu di Islam Maroko, antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Aswair dengan para masyayikh, dosen-dosen di suatu universitas di Maroko. Ya, karena Maroko sudah mengetahui bahwa dakwah Wahabiyah ini adalah dakwah yang sesat yang harus dijauhi. Oleh sebab itu ketika mereka berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Sa'ad, mereka berhujah, kami ini cinta dengan negara Saudi. Saudara-saudara kami ingin selalu pergi ke sana, yaitu umroh haji. Sayang kamu ini berada di dalam ajaran Wahabiyah. Ya. Nah, keadaan ini tentunya karena mereka membaca kitab-kitab lama yang mengancam atau tahdzir terhadap dakwah Wahabi.
Nah, kemudian Syekh Sa'ad mengajak, Syekh Muhammad bin Sa'ad mengajak, boleh kita diskusi masalah ini ya dengan Syekh di Maroko itu. Akhirnya ya diskusi yang ilmiah karena ini kan universitas ya. Dan ini saya juga pernah ngalamin seperti ini ketika diundang untuk diskusi tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab di UIN. Mungkin di sini ada yang hadir ya, yaitu saya diundang, terus pengamat intelijen siapa itu? Ustaz Susanto apa tuh. Yang kedua adalah Ngabalin itu DPR, orang DPR itu, Ngabalin itu. Yang keempat saya, Muqsid Ghazali. Muqsid Ghazali kenal? Jaringan Islam liberal, Jil. Orang kedua daripada siapa? Ulil Absar. Nah, diskusi mereka karena begitu dapat kesempatan Ngabalin itu, setelah itu dia permisi, habis membantai, dia permisi dan membisikkan kepada Muqsid Ghazali, tolong katanya. Dan Muqsid Ghazali mengaku di dalam forum itu, saya dapat pesan tadi dari Ngabalin sebelum pergi. Apa pesannya? Dia baca, dia bilang, bantai itu Wahabi. Bantai itu Wahabi sampai tuntas. Jadi betapa bencinya mereka dengan Wahabi. Nah, sebagaimana juga dosen-dosen di Maroko, ya, di Universitas Islam Maroko sangat benci. Bahkan mereka mengeluarkan ya fatwa-fatwa dari para ulama terdahulu. Ya, di antaranya di sini yang dinukilkan di dalam kitab Al-Mi'yar, ya, saya ada ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Wansharisi. Itu kitab Al-Mi'yar, di situ memuat fatwanya Imam Al-Lahkami. Ya, itu di situ ada tentang kesesatannya dakwah Wahabi. Nah, inilah hujah yang dipakai oleh para dosen di Maroko untuk hati-hati dengan dakwah Wahabi. Maka ketika mereka berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Sa'ad itu, kami ini cinta dengan Saudi, ada Mekah, kami ingin jumpa ke sana. Tapi sayang kamu berada dalam manhaj dakwah yang sesat. Seandainya kamu meninggalkan dakwah Wahabi itu, kamu akan lebih mulia, lebih baik. Dan dari sini ya, Syekh Muhammad bin Sa'ad meluruskan pemahaman ini. Maka ditanya, dari mana kamu membaca, mengetahui bahwa dakwah Wahabi yang ada sekarang ini adalah sesat? Mereka keluarkan dalam kitab Mi'yar, dalam kitab-kitab yang lainnya. Di situ ada fatwa daripada Syekh Imam Al-Lahami. Nah, setelah dijawab, ditanya, kapan itu imam itu hidup? Ya, imam ini hidup 700 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Dia berfatwa seperti itu sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Itu kalau bukan nabi dari wahyu, kalau orang biasa nggak bisa berfatwa suatu fatwa yang berlakunya 700 tahun kemudian. Nah, mungkin kan? Kecuali nabi. Nabi kan memang itu nanti akhir zaman begini-begini. Kaget. Jadi ditanya lagi kepada dosen-dosen itu, yang kamu maksud Wahabi itu siapa? Syekh Muhammad bertanya, ya Wahabi, siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, di sini diterangkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115. Sedangkan imam-imam yang berfatwa tadi ada yang tahun 3 Hijriah, ada yang 4 Hijriah, yaitu abad ke-4, abad ke-5, ada yang abad ke-6. Bagaimana orang ulama-ulama yang abad ke-6 atau abad ke-5, abad itu bisa berfatwa untuk abad yang ke-12? Kecuali wahyu. Kagetlah. Jadi apa nih? Bagaimana nih? Barulah disusun. Dibukalah kitab-kitab
yang memuat tentang biografi sejarah Afrika. Ya, di antara kitab yang ada adalah, dan ini insyaallah kita ada meraji'nya, di dalam kitab Al-Firaq fi Shimal Afrikiyah, kelompok-kelompok firqah-firqah di selatan Afrika. Maka muncullah di dalam kitab itu kalimat atau nama Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Inilah yang dimaksud para ulama bahwa kelompok inilah yang sesat, yang harus dihindari oleh umat Islam, dan tidak boleh mendengar dakwahnya karena ini adalah kelompok ibadiyah, khawarij ibadiyah. Barulah terbuka di kalangan para syekh ketika itu, sehingga mereka merujuk dan mereka ingin tahu bagaimana dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafi. Maka diberikanlah kitab-kitabnya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Syekh Jamil Zainu juga memuat satu kisah di mana seorang syekh begitu bencinya dengan dakwah Wahabi. Nah, setelah habis membantah, dia dihadiahkan kitab Tauhid. Cuman pengarangnya dihapus dulu. Nah, begitu dia baca, dia kaget. Begitu dia baca, dia kaget bahwa ini penulisnya mestilah orang alim, karena Al-Quran hadis. Pernah bacakan kitab Tauhid, Al-Quran hadis aqwal sahabat, Al-Quran. Nah, inilah yang Syekh benci itu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Barulah dia rujuk dengan apa yang selama ini dia yakini salah. Itulah. Nah, rupanya umat, terutama mereka yang tidak mendalami, menyamakan dakwah Wahabiyah yang sejak ratusan tahun itu ketika abad kedua dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, maka kalau ada orang misalkan kita suka dengar, ya kita nggak usah langsung marah. Kita langsung setujuin aja dulu. Oh iya tuh, saya juga benci dengan dakwah Wahabiyah. Ini. Yang maksud Bapak ini kan Wahabi yang Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum yang abad kedua itu khawarij, itu membunuh orang Ahlussunnah. Jadi sambil diberesin urat-urat yang kusutnya. Jangan langsung ditentang, ya ribut. Iya Pak, memang itu jahat itu Pak. Hati-hati itu Pak, jangan sampai anak kita mengikuti gerakan itu. Ya, nah mudah-mudahan kalau setelah itu mereka mau merujuk, minimal baca kitab-kitabnya, ya tidak sembarangan, ya kan? Nah ini yang kita harap dari pengkajian seperti ini. Nah, kita jaga keilmiahannya, ya. Kita jaga keilmiahannya. Ada satu kitab yang mungkin mudah-mudahan kita dapat membahasnya. Banyak sebetulnya kitab tentang pembelaan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dakwahnya. Karena beliau adalah orang yang terzalimi secara sejarah oleh Inggris. Disamakannya dakwah beliau yang murni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, disamakan dengan dakwahnya Wahabi yang khawarij. Itu kezaliman yang besar, ya. Dan ketika saya kembali lagi ke tadi, ketika terjadi dialog di UIN, ya, saya hanya begini aja. Kita ini haruslah ilmiah. Saudara ada di university, di Jamiah Islam yang mengatasnamakan keilmiahan, dan saudara ini orang terpelajar, mudah aja bawa kemari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana kesesatannya, tunjukkan. Coba sebutkan kitab-kitabnya. Kagak tahu, ya.
Akhirnya saya bilang saya bantu. Saya sebutkan kitab-kitabnya. Halaman berapa? Sesatnya di mana? Kagak tahu juga. Padahal dosen-dosen itu. Padahal anak ada yang tingkatan berapa, ada yang sudah mau lulus. Ya, jadi memang biasa menyambung lidah musuh-musuh Islam ini mudah aja. Wahabi sesat, tapi yang nggak tahu sesatnya di mana dan siapa yang disebut Wahabi itu. Inilah kebiasaan buruk yang sangat dibenci oleh Allah. Innallaha kariha lakum salasan qila wa qala wa kasratu su'al wa idaatul mal. Nah, sesungguhnya Allah benci terhadap kamu tiga perkara. Qila wa qala, kata-katanya. Bayangkan kalau lembaga ilmiah UIN itu kan lembaga ilmiah seharusnya. Seharusnya setiap statement itu ada bukti ilmiahnya. Itu sama sama orang yang kagak sekolah, apalagi yang nggak sekolah, apalagi yang nggak bawa sekolahan. Nah, enak, aduh hati-hati tuh Wahabi. Wah, ya, orang dosen-dosen aja kayak gitu, yang katanya ilmiah, ilmuwan aja kayak gitu, ya. Jadi maka kita harus sabar dan kita juga harus ilmiah menghadapinya, ya. Jadi di sini saya akan bawakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, tentang dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab bainal mu'aridina al-mu'ayyidina al-munsifin. Dakwah Muhammad bin Abdul Wahab di antara orang-orang yang menolaknya dan orang yang menerimanya dan orang-orang yang di tengah-tengah itu, ya, yang nolak juga enggak, menerima juga enggak, kan ada itu. Nah, dibilang Wahabi, dibilang Salafi, Haraki, ya, nah itu, ya kan? Ya, dan ada yang nolak langsung, seperti siapa? Yang sekarang lagi terkenal itu Munzir itu yang pemimpinnya Zikir Rasul, ya, Muhammad bin Munzir. Nah, itu menolaknya habis-habisan dan menjelek-jelekan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, secara singkat saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Yang penting pada kita walaupun nggak hafal persis, ingat bahwa Wahabiyah ada dua. Yang pertama abad kedua di Afrika Selatan yang dibangun oleh orang Khawarij, tokoh Khawarij, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dengan negaranya Rustumiyah. Yaitu yang pertama. Nah, kita pegang itu supaya kita mudah. Nah, sekarang Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau wulida fi biladi Uyainah, dilahirkan di Uyainah, di Najd. Nah, kata Najd juga ini masya Allah. Ada hadis bahwa doa Nabi, Allahumma ya Allah berkahilah Yaman, berkahilah Syam, dan berlindunglah dari Najd karena di situ ada qarni syaitan, ada tanduknya syaitan. Najd itu adalah akan munculnya syaitan, penjahat, perusak agama. Udah Muhammad belum dituduh, udah Wahabi, di Najd lagi. Mantap kan? Hadisnya juga klop semua katanya. Memang inilah yang disebut oleh Nabi, yang Nabi berlindung. Padahal Najd itu ada dua. Najd itu dataran tinggi. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah Najd yang di Irak, bukan yang di Saudi, yang di Arab. Ada dalil-dalilnya bahwa akan muncul di dataran tinggi di Irak, istilahnya antek-anteknya Dajjal. Itu udah, maka hadis jangan satu bacanya. Nah, orang-orang yang memusuhi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mencocok-cocokkan hadis seperti ini. Dia muncul di Najd. Dia adalah yang di
warning oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemunculannya, adanya di Najd. Padahal Najd itu bukan hanya di Saudi, tapi di Irak juga. Dan yang dituju oleh Nabi adalah yang di Irak. Najd itu adalah dataran yang tinggi, dataran tinggi. Nah, ya, ini juga perkara-perkara yang menjadikan syubhat. Nanti di dalam bab lain kita akan bahas itu. Ya, beliau Muhammad bin Abdul Wahhab hafizul Quran qabla bulughihi 10. Beliau menghafal Quran sebelum umur 10 tahun, mirip dengan Imam Syafi'i 7 tahun, ya, Imam Bukhari ya sekitar itu. Subhanallah ya. Dan belajar dari bapaknya, belajar fikih dari bapaknya, itu fikih Hambali. Wa qara hadis wa tafsir ala syuyukh mukhtalifil bilad, dan belajar hadis dan tafsir dari beberapa syekh, gurunya jelas ratusan, ya, dari negeri yang berbeda. Tidak lepas juga beliau belajar di Madinah Munawwarah, dan menguasai pemahaman tauhid dari kitab wa sunnah, dan beliau adalah orang yang wara di negerinya, di Najd itu. Ya. Nah, ketika beliau lahir, Najd ketika itu sedang penuh dengan fitnah. Ya, di mana di negeri itu tersebarnya kemusyrikan wa khurafat wal bidah wa taqdisul qubur, mensucikan kuburan, mengkeramatkan kuburan. Yang ini bisa membatalkan Islam seseorang. Beliau lahir dalam keadaan negerinya Najd itu seperti itu. Ya. Nah, banyak kisah-kisah ketika itu di negeri yang beliau lahir, ya Uyainah, di mana kaum wanita mengambil wasilah dengan para penghuni kubur. Begitu juga kaum orang-orang Islam atau kaum lelakinya juga. Dan diantaranya juga mereka membiasakan takdis kubur sahabat, ya, mensucikan, mengkeramatkan kuburan sahabat. Begitu juga ahlul bait. Nah, di sana ada Zaid bin kuburan daripada keturunan Umar bin Khattab. Nah, itu yang disucikan juga oleh mereka. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup membesar di negeri yang seperti itu. Ya. Jadi itulah keadaan sehingga Allah memberikan hidayah, kefahaman, keilmuan menjadi seorang mujaddid, bukan membuat agama baru, tapi mengembalikan lagi Al-Quran dan Sunnah dan Tauhid. Sunnah, Tauhid daripada kehancuran, kemusyrikan, khurafat dan bid'ah. Ya. Nah, juga di Madinah terdengar di sana banyak di kalangan kaum muslimin yang beristighosah dengan Rasul, langsung dengan kuburannya Rasul. Ya, doa mereka minta pada selain Allah. Yang demikian adalah tentunya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan kalamnya Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Yang surat Yunus, ya, kamu jangan seru siapapun selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak dapat mengangkat apa yang ada mudarat pada kamu. Fa in fa'alta, kalau kamu lakukan hal itu, maka kamu termasuk orang yang zalim, dan sebesar-besar kezaliman adalah kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah
Al-Quran, bukan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi itu Al-Quran jauh-jauh hari yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan. Kenapa kalau orang membaca seperti ini langsung disebut Wahabi? Wah, itu Wahabi itu. Ada ayat Wahabi ya. Wah, ini hadis-hadis Wahabi, ini hadis-hadis ayat-ayat Wahabi. Orang sekarang gitu, ya. Kalau membacakan itu hati-hati itu ayat-ayat Wahabi. Nah, isinya mesti akan melarang orang dari kemusyrikan. Nah, ya. Dan Rasulullah SAW telah menanamkan kepada sepupunya, ya, Ibnu Abbas, dengan kalimat hadis panjang, ya, hadis Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mintalah pada Allah, dan kalau kamu minta tolonglah pada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah asli, bukan yang dibawa atau yang diada-adakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah mujaddid yang menyampaikan apa adanya dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah dipahami oleh salafus saleh dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Beda dengan tadi Wahabiyah dari Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum. Mereka adalah Khawarij. Maka qama asy-syekh yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a Allah wahdah. Maka tegaklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengajak kaumnya setelah beliau belajar dari berbagai guru, ratusan gurunya, baik dalam segi fikih Hambali, Quran, hadis, tafsir dan seterusnya. Ya, maka beliau tegak untuk mendakwakan kaumnya dari keterpurukan seperti tadi kemusyrikan, ya, khurafat, bid'ah, ya, dan seterusnya. Lianna huwa al-qadir wal khaliq wa ghairuhu ajiz an daf'i ad-darri wa an nafsihi wa ghairihi. Tegaklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kaumnya untuk bertauhid dan berdoa kepada Allah saja, karena dialah Allah Al-Qadir. Allah lah yang maha berkuasa, maha berkehendak. Al-Khaliq, dialah Allah yang maha mencipta. Dan selainnya adalah lemah. Selain Allah adalah lemah, punah, tidak dapat menolak mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Ini yang diseru oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, selanjutnya adalah beliau mengajak wa anna mahabbatas salihin takunu bi itba'ihim la bi ittikhadihim wasa'ati bainahum wa bainallah. Beliau mengajak untuk mencintai orang soleh, baik dari kalangan orang soleh pada saat itu maupun yang terdahulu, sampai kalangan sahabat, sampai orang-orang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi mencintainya dengan apa? Bitba'ihim, dengan mengikuti jalannya, manhajnya, bukan mengambil mereka sebagai wasilah doa mereka kepada Allah. Itu bukan mencintai, itu melukai, merusak. Kita cinta dengan sahabat, tapi bukan berarti kalau kita doa kepada Allah melalui kuburan sahabat. Nah, ketika beliau hidup, beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab hidup, itu beliau melihat dengan matanya sendiri, menyaksikan sebagian orang di Madinah itu kalau doa mesti ke kuburan para sahabat atau keturunan, bahkan yaitu tabi'in, anaknya Umar bin Khattab, itu kuburannya sudah diminta. Nah, apalagi Rasul. Jadi gambaran ketika itu kuburan Nabi SAW di Madinah itu dikelamin, itu banyak kertas. Jadi kalau orang ziarah nih mus, lempar. Kalau yang nggak sempat ngomong, mungkin waktunya sempit, ya udah kasih aja. Kalau sekarang lengkap itu, ada nomor HP, Facebooknya apa semua. Penting sampai foto juga kalau perlu, ya kan? Tinggal print, lempar. Udah saking praktisnya.
Karena coba kan, ada yang bisa doa, yang paling depan itu udah paling nangis-nangis, dia tuh musab-musab, ya, yang paling belakang lempar. Datanya itu dilempar. Nah, yang kalau mau lengkap lagi lempar ini. Flash disk. Ya, paling lengkap tuh. 7 turunan bisa masuk. Minta didoain. Nah, coba rusaknya sampai begitu umat itu. Maka Allah Qadir, Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Dengan kehendaknya Allah munculkan seorang hamba Allah yang soleh, alim, yang belajar telah banyak, yang hafal Quran sebelum umur 10 tahun, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Itu cara Allah. Allah yang menjaga din ini. Maka nggak bisa dihalang. Walaupun musuhnya banyak, tetap dakwahnya sampai kita sekarang. Dulu kita benci banget. Ini kan mantan-mantan pembenci dakwah Wahabi ini. Saya dulu waktu ngaji waktu ini, guru itu hati-hati ya dengan dakwah Wahabi. Belum ngaji itu, baru buka kitab kuning itu, dan babnya bab air nih. Saya ingat itu, ada ustadz itu baru bab air. Nama Nakib Imam Syafi'i, pembagian air itu al-miyahun, air dibagi menjadi itu sebelum ada. Hati-hati, sekarang lagi tersebar ini dakwah Wahabi, hati-hati. Lama-lama kita penasaran, siapa sih ini Wahabi, serem banget. Ya, begitu. Saya dulu begitu, nggak tahu kalau bapak-bapak mungkin langsung ikut dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya prosesnya pernah didoktrin untuk membenci, membenci dakwah Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi. Rata-rata ustadznya begitu. Belum mulai ada pengajian, hati-hati. Hati-hati. Itu pokoknya suka menghancurkan kuburan, suka ini, pokoknya melarang ini, melarang apa aja dilarang. Begitu ya. Ya. Nah, dakwah beliau yang murni, maka para mubtadi'in melawannya. Waqafal mubtadi'una didda da'wati tauhidi. Tegak para mubtadi', orang-orang yang ahli bid'ah, melawan dakwah tauhid beliau dengan menjelek-jelekan, dan masuklah ada pekerjaannya British ketika itu sangat berpotensi untuk menyebarkan kalimat Wahabiyah. Itu Inggris, dari intelijennya. Ya, ada 2 intelijen yang diutus, satu ke Utsmani, satu ke Arab. Dan ada riwayat Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh orang Inggris juga, Hamper. Siapa? Hamper. Itu dia menulis bahwa katanya dia berjumpa dengan seorang pemuda Abdul Wahab yang sedang bolak-balik antara Saudi, antara Irak dan sehingga dia bertemu dengan gadis seorang Inggris, dan dia tertarik dengan gadis Inggris itu, akhirnya menjalin kasih sayang, dan akhirnya Muhammad bin Wahab adalah antek Inggris. Ada pernah baca? Ini banyak ditulis oleh orang-orang yang anti dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal telah diteliti oleh para ulama kebohongannya si orang Inggris ini. Dia bilang ketemu tahun segitu, enggak, tahunnya setelah diselidik bahwa ketika ketemu itu umurnya Muhammad bin Wahab baru 10 tahun. Banyak kedustaan-kedustaan, kisah-kisah yang untuk menjelekan Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Nah, ketika dakwah beliau terutama tentang tauhid, terperangah, kagetlah umat manusia ketika itu, karena mereka sudah biasa mengambil kuburan para sahabat, kuburan Nabi sebagai wasilah untuk berdoa dan seterusnya. Sama kagetnya dengan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi mendakwakan tauhid. Ya, apa ucapan para orang kafir Quraisy ketika Nabi ajak untuk mentauhidkan Allah? Dalam surat Shad, aj'al ahliyatun ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab.
Apakah kamu hanya menjadikan ilah itu hanya satu? Ini suatu yang ajib, yang aneh. Karena dia sudah biasa Tuhan yang satu di langit, Tuhan yang banyak, yang 315 atau 300-an, itu yang di Ka'bah, itu yang di bumi. Itu udah biasa, jodoh dengan patung ini, baru kepada Allah. Allahumma, melalui patung ini, mintanya kepada Allah juga. Supaya lebih yuqarribuna ila Allah zulfa, agar lebih dekat, lebih mantap. Tentang jodoh, patungnya lain. Tentang rezeki patungnya lain, tentang nasib patungnya lain, lain-lain itu. Ya, tentang judi ada lagi nomor berapa. Ya, itu dengan patungnya lain-lain, sehingga banyak. Ya, urusan manusia kan banyak, wajar kalau 300 sampai 315. Tinggal inisiatif membuat patung aja. Nah, ya mungkin gara-gara berkembangnya sampai 300-an itu ketika ada yang datang terus mau minta sesuatu, bingung dia, oh ini jodoh, yang mana yang masalah nomor, ya tenang, lagi dibuat, ya, lagi di order, jadi patung tentang nomor. Jadi berkembang urusan manusia banyak, nanti masalah cari mertua, patung tentang mertua ada lagi, ya tentang anak untuk yang meminta anak, jadi patung itu banyak. Untuk apa? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak mau menyembah langsung. Kami enggak meminta langsung, akan tapi kami menjadikan hal ini untuk pendekatan diri kami kepada Allah. Maka ketika Nabi SAW mengajarkan hanya meminta kepada Allah, mereka berhujah. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan kami hanya satu, hanya Allah? Ini hanya suatu yang aneh. Hadalah syai'un ujab. Sama dengan orang kaum muslimin ketika Muhammad bin Abdul Wahab mengembalikan lagi dengan kemurnian tauhid. Ini adalah suatu yang aneh karena kami sudah biasa minta sama kuburan Nabi, minta sama kuburan sahabat, minta sama keturunan sahabat, ya kuburan-kuburannya, minta sama tempat-tempat sahabat. Peninggalan sekarang masih ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah minta apa kalau ke sana? Minta jodoh. Orang Indonesia banyak. Ya, banyak yang masih ke Jabal Rahmah itu mencari jodoh. Doa sama gunung. Jabal, mau Jabal Rahmah, mau Jabal Kawi, mau Jabal apa, tetap enggak boleh. Mau bahasanya Arab, tetap tidak boleh. Mau dekat Ka'bah, mau Jabal Uhud, tetap tidak boleh kita minta sama gunung. Gua juga sama, mau gua Hiro, mau gua Thur, mau gua yang ada di Karangtretes atau gua di Banten itu sama, tetap nggak boleh. Minta kepada Allah. Bukan kalau Jabal Kawi nggak boleh, Gunung Kawi nggak boleh, Jabal Rahmah nggak boleh. Sama aja. Nah itu masih ada sampai sekarang. Maka Syekh Utsaimin menasihati kepada hujat para jamaah haji, terutama yang datang dari negeri-negeri Janub Syarik Asia, Indonesia, Malaysia, itu benarkan dulu akidahnya. Jangan udah mahal-mahal, nunggunya juga susah, ya waiting list terus nunggu. Begitu sampai ke sana, masih melakukan kemusyrikan, waliyadzubillah. Ya, alasannya sejarah. Tapi kalau sudah sampai ini, kadang-kadang ada yang minta, yang mohon-mohon, ya. Nah inilah mirip sekali situasi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kafir Quraisy yang mengambil berhala sebagai perantara wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ia berdakwah dan sementara orang umat Islam pada saat itu dilanda dengan subhat, fitnah, yaitu kemusyrikan, khurafat dan bid'ah. Ini yang disebut mujaddid. Jangan salah paham, mujaddid itu enggak mengarang, enggak bikin syariat baru, enggak. Mujaddid adalah mengembalikan tajdidul hadzal din. Definisinya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud as-Sahih dan disyarah oleh Syekh Muqbil di dalam risalah yang kecil, hadi aqidatuna wa da'watuna. Syekh Muqbil bagus sekali mensyarahnya. Ini adalah
akidah kami dan dakwah kami. Inilah seorang tokoh yang dizalimi dalam sejarah oleh sebagian manusia. Tapi subhanallah, tuduhan-tuduhan, ya kan, hadis riwayat Muslim, tuduhan apabila tidak berdasar, tidak benar, maka orang yang menuduh ya akan diambil pahalanya, dipindahkan ke yang dituduh. Apabila udah habis, pahalanya itu udah habis, bangkrut, dosanya orang yang dituduh dipindahin kepada orang yang menuduh. Subhanallah. Kalau ulama seperti ini yang menuduh banyak gitu ya. Maka jadi jangan takut kalau dituduh kena dakwah benar. Itu sudah rumusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Manil muflis, siapa yang bangkrut, ya kan? Jadi jangan pernah mundur dengan dakwah yang hak walaupun kita dituduh oleh sekian banyak orang. Kenapa? Karena kalau tidak terbukti tuduhan itu, pahala dia mengalir ke kita. Asal jangan benar-benar nyeleneh. Ya pantas kalau udah nyeleneh. Ya. Jadi kalau kita dakwah yang benar, tidak usah takut dengan tuduhan. Karena itulah yang menimpa Rasulullah SAW dan siapa saja yang mengikutinya. Dalam hadits dikatakan, Inna asyadal bala al-anbiya. Sesungguhnya seberat-berat ujian cobaan itu para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsumma mithluhum, kemudian orang yang mencontohnya. Siapa aja yang mencontoh, termasuk kita. Kalau kita mencontoh, kita menghidupkan dakwah sunnah di kalangan keluarga, dari keluarga dulu, setelah kita dapat ku anfusakum walikum naro, kita mengamalkan itu, mengajak keluarga kita, dulu keluarga menuduh kita macam-macam, sabar. Nggak harus marah tuh. Dituduh sama paman, apa ini sesat, tenang aja. Karena kalau nggak benar, pahalanya dia ke kita. Ya, sabar. Imam Abu Hanifah itu banyak yang nuduh juga ketika itu. Salah satu tetangganya. Maka Imam Abu Hanifah nggak marah, dikasih hadiah. Nah, yang nuduh itu dikasih hadiah. Bingung lagi muridnya. Ya Syekh, kau udah dituduh ngasih hadiah. Loh, bukankah pahalanya dia ngasih ke saya? Maka wajar saya kasih hadiah. Ya kalau antum nggak usah ngasih hadiah. Ya, tapi sabar aja. Ya. Kalau ada modal lagi mas. Kalau Abu Hanifah itu kaya, ya, dia pedagang tekstil, kain, kaya. Dia biayai dakwahnya dengan uangnya, ya. Dia beli kitab. Jadi kalau ada muluk kasih, ya, begitu. Nah itu gambaran daripada dakwah, bahwa tuduhan, cemoohan itu adalah hal yang biasa. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mengajak kafir Quraisy untuk hanya berilah Allah. Mereka heran. Mereka menyatakan, apakah kamu hanya menjadikan ilah itu Allah, sedangkan kami sudah biasa dengan ilah-ilah yang lain. Ini adalah perkara yang aneh, perkara yang ujab, ya, suatu sifat mubalaghah daripada ajib, ujab, bukan sekedar ajib, suatu yang benar-benar aneh, ya. Nah, ketika beliau mendakwahkan tauhid, mulailah para musuh-musuh, orang-orang yang membenci dengan dakwah sunnah ini membuat kisah-kisah. Salah satunya yaitu dibantu oleh British. Ingat, mudah aja. Kalau musuh-musuh Islam memusuhi seorang tokoh, itu dari ciri-ciri. Dan sebaliknya, kalau musuh Islam membantu seorang tokoh, nah itu ciri-ciri kesesatannya. Dari situ aja udah mudah. Contohnya dakwah yang dibantu oleh British apa? Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Di dunia yang punya channel internasional itu baru Ahmadiyah 4 channel. Pernah lihat? Itu 4 channel terus. Salaf baru streaming gitu. Ini channel TV internasional biasa, seperti yang kalau antum sewa apa yang itu yang untuk internet itu akan ada. Itu Ahmadiyah.
Besar itu dananya. Saya pernah lihat waktu di Australia. Ada teman, kita nggak tahu bahwa di Ahmadiyah. Kan di sana kalau orang Islam lebih erat persaudaraannya. Yang penting sama Islam lah. Jadi sering undang. Begitu kita diundang makan. Loh, kok channelnya lama-lama. Wah, ada imam khalifahnya. Yang keberapa? Antum Ahmadiyah. Oh, enggak, kita Islam. Ini TV Ahmadiyah ini. Langsung dialog. Akhirnya nggak diundang lagi kita. Ya. Lihat di channelnya dikasih yuk nih Ustaz. Nih channelnya ini 1, ini 2, 3, ada 4. Ini internasional ya? Iya internasional. Ini lah Islam, Masya Allah. Dia banggain Islamnya. Karena ada orang yang nggak tahu, belaga nggak tahu atau mau mengajak kita. Nah, setelah dialog, anak antum siapa yang pertama? Mirza, pas. Mirza anak yang pertama namanya Mirza. Dianya Abdullah turunan Arab. Ya. Nah itu dia tunjukkan 4 channel. Saya lihat langsung itu 4 channel internasional Ahmadiyah. Kenapa? Karena dia British, ditolong oleh Inggris tentang dananya. Maka orang-orang tokoh-tokohnya itu kaya-kaya. Nah Muhammad bin Abdul Wahab dituduh antek Inggris oleh penulis-penulis diantaranya dari tulis-tulis Barat itu dan orang-orang yang memang benci dengan dakwah beliau. Ya, kita perlu tahu bahwa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, jadi kalau baca seperti itu atau saudara kita membaca seperti itu, kita luruskan bahwa itu tidak benar. Ya. Bahkan selain mereka mengibarkan peperangan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menyebarkan dusta-dusta, mereka juga membuat makar untuk membunuhnya. Bahkan pemberian sweeping terhadap dakwah beliau. Walakinnallaha hafizahu, akan tetapi Allah menjaganya. Ya, maka beliau pernah berjalan dari Uyainah, dari negeri kelahirannya ke Dariyah. Jalan hijrah, jalan kaki. Dengan sembunyi-sembunyi karena mau dibunuh oleh kabilah yang merasa terugikan dengan dakwah beliau. Apa salah satu dakwah beliau? Ya, menegakkan sunnah selain memberantas atau menghentikan aktivitas ritual penyembahan-penyembahan kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ini kan income untuk sebagian orang. Ya, nggak bisa jual bunga lagi, nggak bisa jual tikar, ini belum pasukan doanya yang nganggur-nganggur. Maka saya bilang diperang gitu. Belum upeti dari khamar, perjudian. Jadi kabilah-kabilah saat itu ada yang membantu gubernur Uyainah tempat beliau lahir, itu yang mensuplai uang banyak. Sedangkan dakwah beliau bertentangan dengan tradisi seperti itu. Sehingga kalau ini tegak akan musnahlah kebiasaan-kebiasaan buruk, maka diancamlah, diusir atau mereka akan bunuh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau tidak dihentikan. Akhirnya beliau hijrah jalan kaki, sampailah ke Dariyah. Itu singkatnya. Sampai begitu kalau dakwah benar, ya. Beliau hijrah untuk meneruskan dakwahnya karena wali atau gubernur daerah yang pertama beliau lahir di situ dan mengembangkan dakwahnya sudah tidak sanggup menjamin lagi, tidak sanggup untuk mempertahankan dakwahnya. Akhirnya beliau hijrah dan diterima sampailah singkatnya berjumpa dengan keluarga Ibnu Saud. Qadarullah, di satu daerah ditolak, satu daerah diterima. Mirip enggak dengan perjalanan Nabi SAW? Nabi di Taif disambitin sampai berdarah. Di Mekah mereka punya makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dan surat Al-Anfal. Ketika orang kafir Quraisy punya makar
untuk memenjarakannya, untuk membunuhnya dan mengusirnya. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka mempunyai ini juga begitu. Muhammad bin Abdul Wahab, wali atau gubernur, sudah tidak berlepas tangan dari dakwah beliau, tidak melindungi lagi, tidak ada, bahkan suruh menyetop. Qabilah-qabilah ini mempunyai makar untuk membunuhnya, membersihkan dakwah beliau. Akan tetapi Allah menjaganya, yaitu dengan dihijrahkannya dan disambutnya dengan orang yang mendukungnya. Qadarullah, bumi Allah luas, ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha. Ya, maka dalam hal ini subhanallah, ya, dakwahnya sama. Tauhid, musuh-musuhnya begitu juga, dan penyelamatan Allah mirip-mirip seperti itu. Subhanallah, ya, bahwa beliau mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dari dakwahnya sampai ujiannya, begitulah. Mirip tadi, inna asyadal bala al-anbiya, sesungguhnya seberat-berat ujian cobaan itu para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang saleh, ya, sama mirip, mau dibunuh, mau dipenjara, mau dikejar, ya. Tsumma mithluhum, kemudian siapa saja yang mencontohnya. Maka contohlah orang-orang saleh, dan mintalah perlindungan dari gangguan orang-orang yang jahat, minta perlindungan dari Allah atas gangguan orang-orang jahat. Dan kita minta selalu kepada Allah agar ringan ya ujian itu, karena kita orang lemah. Ya, nah, akan tetapi tadi walakinnallaha hafizahu wa hayya'a lahu mayusa'idu hatta intasharat da'watut tauhid fil Hijaz wal bilad islamiyah. Akan tetapi Allah menjaganya dan membantunya, dan dijumpakanlah dengan orang yang membantunya sampai dakwah beliau tersebar di Hijaz, di bilad islamiyah. Wa ma zala ba'dun nas ila yaumina hadha yashi'una al-akadhib yaquluna inna ibtida madhhaban khamisan, ya, sampai kita rasakan sekarang. Walaupun para musuh-musuh tidak akan tinggal diam, sampai sekarang mereka membuat kedustaan, bahkan menuduh bahwa dakwah beliau adalah dakwah membentuk mazhab yang kelima. Makanya mazhab yang Wahabiyah. Gitu. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan beliau merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, aqwalus sahabah, aqwalul a'immah. Seperti definisi yang diambil dalam kitab Tauhid tentang tauhid, ucapan sahabat Imam Malik. Beliau muat di situ at-tauhid ma ubida min dunillah, kama qala Imam Malik. Bagaimana? Beliau itu cinta dengan para imam, ya, para ulama, cuman tidak taklid. Kenapa? Karena imam enggak maksum, bisa aja salah. Contohnya kesilapannya siapa? Contohnya kesalahannya Abu Hanifah dalam tentang iman. Al-iman qaulun wa i'tiqadun wal amalu kharij minal iman. Salah. Iman, ucapan dan keyakinan, dan amalan keluar daripada keimanan, di luar daripada iman. Nah, ini bertentangan dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, beliau tidak ambil, walaupun pada akhirnya menurut riwayat daripada Abdul Bab bahwa beliau Abu Hanifah merujuk kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman qaulu bil lisan wa i'tiqad bil qalb wal amal bil arkan. Ya, itu salah satu contoh, ya. Maka kalau dakwah beliau itu difitnah dengan disebut Wahabiyah, ya, maka kita tidak pedulikan istilah itu. Selama
apa yang beliau dakwahkan adalah benar, Al-Quran dan Sunnah, dan mencintai para ulama as-salafus saleh. Walaupun mereka para musuh-musuh dakwah beliau menjulukan dengan menyebut siapa saja yang mengikuti dakwah beliau dengan Wahabiyun, la yuhibbunar Rasul, ya, orang-orang Wahabi yang enggak cinta sama Rasul, wala yusalluna alaihi, enggak mau salawat. Nah, itu tuh. Benci banget sama selawatnya orang Wahabi, bakhil. Salawatannya mana? Ya, itu selalu berselawat, ya, dalam syahadat, dalam sholat tasyahud akhir Allahumma sholli ala. Tapi kalau selawat-selawat yang sekarang kita dengar di TV, di mic itu di masjid, itu dari mana itu? Salatullah salamullah ala toha Rasul, salatu wa salam ilahi sallimil ummah, ya kan? Apa enggak? Apa belajar enggak? Tahu yang mantan ini. Itu ujung-ujungnya dengan ahli badar, berwasilah dengan ahli badar. Ilahi sallimil ummah minal afat wa niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahli badri ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat ini dari kehancuran, dari kemusnahan, dari keterpurukan dengan ahlu badarmu ya Allah. Ahlu badar masih hidup apa enggak? Ahlu badar udah syahid kan, udah pada mati, masa diminta? Nah, itu salawat yang kayak begitu yang kita harus ikut. Enggak, udah macam-macam salawat nariyah, badriyah, dan ya kan? Banyak itu. Tidak. Kalau kita bersalawat dengan apa yang Nabi telah ajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jelas. Ya, itulah salawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pakai sayyidina, enggak pakai habibina wa syafi'ina wa dzukhrina, panjang itu kan? Itu hampir satu kamus tersendiri tentang itu ya. Itu. Coba doa yang ditambahkan oleh mereka dalam habis azan. Itu panjang itu kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati hadhihi wa sholatil qa'imah ati Muhammadin wasiwal fadil begitu panjang itu kan? Padahal kan enggak sampai begitu. Mereka kalau enggak nambah enggak enak. Itulah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah walau ra'an nasu hasanah. Tiap bid'ah itu sesat walaupun manusia lihatnya indah. Ya. Nah, secara ringkas bahwa apa yang beliau ajarkan tentunya begitu panjang kalau kita mau bahas, secara ringkas bahwa beliau Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kembali kepada kemurnian tauhid sebagaimana yang dipahami oleh Nabi, para sahabat tabi'in dan a'imah arba'ah. Ini adalah dakwah yang mulia. Bisa dilihat daripada tulisan-tulisan beliau tentang usulus salasah, ya, kitab tauhid, qawaidul arba'ah, kasyfus syubhat, ar-risalah, mukhtasar siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada. Beliau dituduh membenci Rasul. Bagaimana beliau dituduh membenci Rasul? Salah satu karangan adalah ringkasan sejarah Nabi. Masa orang dituduh begini? Memang di dalam risalah ringkasnya itu beliau hilangi cerita-cerita Nabi yang berbau khurafat, yang berdasarkan hadis dhaif, hadis palsu. Dikurangi, mukhtasar, diambil sama seperti susunannya Sahih Sirah Syekh Nasruddin Albani. Pernah baca? Memang kagak enak kalau biasa bid'ah. Bentar-bentar hadis. Kapan kisahnya? Kita mau yang ada terbangnya, ada gininya. Biasa baca wayang. Ya, jadi nggak enak kalau baca sirah sunnah hadis. Hadis ini terus dibahas oleh Syekh mana hadis ini sahih, yang ini enggak, ini begitu. Ya, coba baca Sahih Sirahnya Rasulullah SAW yang sudah Syekh Nasruddin Albani.
Tapi kalau yang ditulis orang itu wah kesana kemari, mau doib, mau maudu, pokoknya ada kata nabinya dimuat. Memang itu yang asik karena dibantu setan. Ya. Setan itu menghiasi perkara-perkara yang bid'ah, khurafat. Nah, termasuk tentang tulisan-tulisan sirah Nabi yang ada khurafatnya itu diperhias oleh setan. Karena itu udah janji setan, ya. La uzayyinanna fil ardi, aku akan hiasi di muka bumi ini yang namanya syirik, yang namanya bid'ah, khurafat itu akan indah di pandangan manusia. Itu pekerjaannya siapa? Setan. Maka hati-hati kalau kita baca sirah Nabi yang sahih itu enggak enak, terus baca yang nyeleneh enak, hati-hati kita masih kemasukan setan. Kemasukan setan itu enggak sadar. Enggak harus teriak-teriak, enggak diam kalem, lihatnya kemasukan. Apa? Cara pandangan setan. Kalau bid'ah enak, kalau sunnah enak. Itu hati-hati tuh. Ya, itu orang masih kena tipu daya syaitan. Ya. Nah, jadi dakwah beliau adalah dakwah yang hak. Sebagaimana Rasulullah SAW mendakwakan umatnya, beliau hanya mengikut apa adanya, dilihat dari karangannya atau tulisan susunannya. Bahkan subhanallah, kalau antum baca kitab tauhid, sedikit sekali ucapan beliau itu sedikit sekali. Al-Quran, Sunnah, kalau sahabat asar, baru masail, fi masalah. Di dalamnya ada masalah. Di masalah yang ambil dari Al-Quran ini, ambil dari hadis ini, maksudnya begitu aja. Kalau ada komentar, wallahu a'lam. Sama Imam Ibnu Katsir ketika menulis tafsir Ibnu Katsir. Bila komentar, wallahu a'lam. Ya, begitulah. Ya. Jadi keilmiahan haruslah kita jaga. Tidak boleh seorang itu menuduh saja, dan hendaklah mengkaji benar-benar. Dan manusia telah meninggal, apa yang dilihat? Karyanya. Kalau seorang ulama lurus atau tidaknya dari tulisannya, ya, dari tulisannya mudah, dan masih ada sampai sekarang itu. Ya. Dan di sini dikatakan oleh Syekh bahwa beliau adalah salah seorang ulama yang disebut mujaddid. Dan sebetulnya bukan beliau aja yang para ulama Ahlussunnah saja yang mengakui. Di antara yang saya pernah baca bukunya mujaddid terbesar abad ini yang ditulis oleh Maryam Jamilah. Maryam Jamilah ini orang umum, ya, orang Yahudi yang masuk Islam, dan dia peneliti sejarah. Dia kawin dengan seorang ulama di Pakistan, tapi lebih cenderung dengan muridnya Abdul Maududi, orang Karachi akhirnya. Padahal dia ini murni, artinya penulis sejarah yang murni ketika dia masuk Islam. Maryam Jamilah yang dulu nama kafirnya adalah Margaret Marcus, ya, orang ortodok Yahudi yang didikan Yahudinya itu ketat, nonton aja haram. Orang Yahudi yang ekstrim, yang ketat, nonton bioskop itu haram. Ya, haram. Jalan apa ini, pokoknya di luar dari tradisi Yahudi haram. Di restoran makan sembarangan, bahkan mereka bawa, di antara yang paling ekstrim bawa sendok dari rumah, supaya nggak kecampur dengan sendoknya orang non Yahudi. Gitu. Nah, ini masuk Islam. Nah, salah satu karyanya Mujaddid, dia muat di situ Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tulis dengan apa adanya, bahwa ini adalah Mujaddid yang agung, yang membangkitkan lagi kepahaman tauhid yang begitu. Saya baca. Atau boleh itu dari terjemahan. Ya. Tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu, yaitu salah satu kalimat tuduhannya udah penjelekan adalah kalimat Wahabiyah. Itu udah cukup untuk menjelekan, karena orang akan menyamakan dengan Wahabi yang sesat yang dulu. Ya, begitu efektifnya tuduhan mereka itu, ya. Yang kedua juga
hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi saya katakan, di mana doa Nabi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina qala min huna yatlau qarnu syaitan. Riwayat Bukhari hadis bahwa Nabi berdoa, ya Allah berkailah kami di negeri Syam, di Yaman, ya, dan para sahabat di Najd, dan dari sinilah akan muncul tanduk syaitan, fitnah. Maksud Najd di sini adalah Najd di Irak. Tetapi musuh-musuh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa Imam Abdul Wahab itu dari Najd yang telah di-warning oleh Nabi dengan hadis ini. Mereka menyangka yadunnu ba'dun nas anna Najd al-warid fil hadis wa Najd al-Hijaz. Mereka menyangka Najd dalam hadis ini adalah di Hijaz. Ini adalah kesalahan yang besar. Lianna Najd al-warid fil hadis wa Najd al-Iraq. Sebagaimana dalil di bawah ini. Tidak ada 3 atau beberapa dalil yang menandakan bahwa Najd di sini adalah Najd di Irak. Ya, ini bukan tempat kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahab, Irak, jauh. Beliau di Hijaz. Ya, jadi tuduhan itu tidak berdasar. Hadis ya diriwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan innal fitnata taji'u min hahuna, yaitu di Irak itu. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh Al-Khattabi, Najd min jihatil masyriq wa man kana fi Madinah kana Najd badiyatil Iraq. Di sekitar Irak. Itu sudah dalil-dalil semua menolak bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah yang diancam oleh doa Nabi, yaitu qarnu syaitan yang akan muncul di Najd. Karena Najd yang dituju oleh Nabi adalah Najd yang di Irak. Dan di Irak kita tahu ya berapa yang muncul. Kalau antum baca bid'ah, sejarahnya, maknanya, sejarahnya, dan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, itu kan jelas. Atau Dr. Dr. Saleh Al-Fauzan, itu akan jelas bahwa di Irak itu muncul sumber fitnah banyak muncul dari Irak. Dan kita lihat sekarang, ya, Jalaluddin Rumi dari mana? Tarekat, Syiah, itu munculnya di sana. Nah, ini adalah beberapa poin yang untuk menjelaskan bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang hak, karena beliau mengembalikan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan beliau adalah seorang mujaddid. Dan untuk lebih jauhnya tentunya hendaklah kita merujuk kepada kitab-kitabnya. Di antaranya Syekh Utsaimin menyarankan kepada kita hendaklah kita menguasai usulus salasah, 3 prinsip dasar dalam Islam. Kemudian kitab tauhid, Kasyfus Syubhat, ya, Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk mengenalnya. Jadi enggak sembarangan. Kita juga ya tentunya kalau kita mendengar dan ingin mendakwahkan, kita harus bisa menjawab, ya kan? Karena banyak keluarga kita, teman-teman kita yang jahil, yang memukul rata gitu. Terus kalau kita juga nggak bisa punya data, ya menjawabnya apa? Akhirnya pokoknya, wah pokoknya nggak sesat, wah pokoknya sesat, saling pokoknya. Dua-dua pokoknya sesat, yang satu pokoknya nggak sesat. Maka kita juga harus ilmiah, minimal telah membaca kitab-kitabnya atau kutip karya-karya beliau. Ya, nah inilah beberapa poin saja yang tentunya tidak selesai semua. Kalau antum mau merujuk, ada satu kitab bagus, mudah-mudahan sudah diterjemahkan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, Ibnu Jamil Zainu. Ini sekarang sudah doktor kalau salah. Da'watus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antara orang-orang yang menolaknya, orang yang menerima ya tengah-tengah, dan orang yang benar-benar menerimanya, ya. Itu mudah-mudahan sudah diterjemahkan.
karena tidak mungkin kita bahas semua di sini. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan ini hanya sekedar sekelumit kecil saja dari luasnya dakwah beliau, karena beliau mengikuti dakwah yang begitu luas dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tentunya saya harap yang hadis ini tidak akan puas dengan kajian ini, dan itulah sifat talibul ilmi yang tidak pernah puas sampai mati. Nah, baru selesai. Kalau udah mati baru selesai. Ya, jangan pernah puas dengan satu kajian, dua kajian. Dan itulah tugas antum untuk mengkaji lagi, mencari sumber-sumber tadi yang disebutkan. Ya, kalau perlu punya, sehingga bisa bahas di rumah, ya, bisa diskusikan dengan teman-temannya, bisa sebagai pegangan. Ya, wallahu a'lam. Demikian saja. Kalau ada soalan silahkan bisa ditanyakan. Kalau mampu saya jawab, kalau tidak kita serahkan kepada yang lebih ahli, yang lebih mengetahui. Ya, silakan Mas. Ya. Maksudnya kitab tauhid itu iya kita benar Pak. Kitab tauhid bukan untuk kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, itu untuk umat Islam. Untuk memperbaiki akidah umat Islam. Memang nggak ada, kita ini bukan organisasi yang punya kitab sendiri, punya ini sendiri, ada kartu namanya, kartu anggota, habis masuk dikasih kitab-kitab itu. Enggak. Antum anggota keberapa? Satu paket ini kitabnya. Enggak ada. Siapa aja boleh. Sama aja orang ngomong. Siapa aja. Ya, siapa aja boleh membaca. Dan kita bukan spesial kitab kita, tapi tidak lepas daripada penyusunnya. Jangan kitabnya dibaca, orangnya dicerca. Ya kayak tadi ada kisah Syekh Muhammad Jamil Zainul memuat seorang syekh yang sangat benci dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika dikasih kitab tauhid, dihapus namanya. Masya Allah, ini penulis pastilah orang alim begini. Ini yang kamu tadi caci di majelis itu. Inilah Muhammad bin Baru kaget. Nggak adil kan, orangnya difitnah, kitabnya dibaca. Memang betul itu kitab bukan untuk kaum salah, untuk umat Islam yang mau kembali, yang mau merujuk kepada tauhid yang benar. Ya, makanya kita juga nggak boleh larang kalau orang baca kitab itu. Ya memang silakan. Alhamdulillah lagi. Ya, akidahnya selamat. Ya, kan begitu. Ya. Yang lain, kalau mau langsung silakan kalau ada bertanya. Ya, masyarakat seringkali menyebut Salafi dengan Wahabi dan juga Sururi. Apakah sebenarnya yang disebut Sururi? Ya, masyarakat sering menyebut Salafi dengan Wahabi. Ya. Ini satu karena memang ketidakfahaman mereka, sehingga seolah-olah dakwah Wahabi, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu awal mula salah. Ini karena ketidakfahaman mereka dengan istilah salaf. Bahwa Salafi, orang yang disebut Salafi bisa di dalam satu kitab Al-Wajiz, Aqidah As-Salaf, Al-Wajiz, Aqidah As-Salaf, itu diterangkan bahwa Salaf atau Salafi bisa zamanan wa ilman, bisa waktu dan ilmu. Kalau zaman, kita ini bukan Salaf. Orang terdahulu yang salaf, sahabat, tabi'in itu orang terdahulu. Kita ini bukan kalau secara zaman. Tetapi secara ilmu
siapa saja yang hadir, yang hidup walaupun sampai sekarang, tetapi ilmunya berpegang dengan ma'ana al-yawm wa ashabi, sebagaimana aku kata Nabi dan sahabatku, maka itu bisa disebut salafi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak manusia untuk kembali kepada sumber asalnya. Maka benar dakwah beliau adalah dakwah salaf, tapi bukan pendiri salaf. Nggak ada. Pendiri salaf itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang aneh nih, kalau kita membacakan fatwa-fatwa, saya pernah membacakan i'tiqad a'immatil arba'ah. Keyakinan imam yang 4. Itu betapa tegasnya tentang sesuatu Abu Hanifah. Suatu yang sangat dibenci, kata Imam Abu Hanifah, apabila seorang berdoa bi-ghairi, doa dengan yang tanpa diizinkan dan diperintahkan, yaitu dengan wasilah-wasilah. Kalau kita nggak nyebut itu kaul Imam Abu Hanifah, ada orang mendengar seperti itu mesti ini Wahabi. Kan ekstrim banget. Padahal itu Abu Hanifah. Imam Muhammad bin Abdul Wahab kapan lahirnya? Imam Abu Hanifah kapan? Maka apabila ada statement yang itu, walaupun kita baca itu kaulnya Imam Abu Hanifah, tetap dituduh Wahabi, kagak tahu sejarah. Abu Hanifah Wahabi bukan? Kan susah jawabnya juga. Wahabi Imam Wahabi kapan? Imam Abu Hanifah kapan? Ini karena mereka nggak tahu, mudah aja menyatakan bahwa salafi itu Wahabi atau Wahabi salafi. Itu memang suatu yang nggak bisa dipisahkan. Cuman tidak boleh ada konotasi bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri salaf, bukan. Pendiri dakwah salaf, bukan. Hatta Ibnu Taimiyah bukan pendiri dakwah salaf. Dia hanya mengingatkan umat untuk kembali kepada manhaj salaf soleh. Begitu ya. Nah, terus bagaimana dengan Sururi? Apakah sebenarnya disebut Sururi? Sururi ini terdengar ketika ada tokoh yang bernama siapa? Zainal Abidin As-Surur. Orang yang dari Ikhwan Muslimin taubat. Terus ngaji ke Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini secara akidah benar. Cuman balik lagi ke markas, ke negerinya, dia menyebarkan akidah salaf tanpa meninggalkan harakahnya. Jadi fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tetap dipakai dalam majalah-majalahnya, dalam tulisan, dalam khutbah-khutbahnya, dalam pembinaannya. Tapi sistem pergerakannya mirip seperti Ikhwan Muslimin. Tapi telah terkeluar dari Ikhwan Muslimin. Nah, ini yang disebut salafi haraki. Sururi. Jadi masih itu ada penguasaan terhadap masjid, usroh, pembinaan, ada kader, ketuanya, nanti ada pemimpin, ada DPC, begitulah DPD, begitu ada ini orang-orang sururi ini ada. Bahkan ada lambangnya, nanti lama-lama ada ininya, benderanya, ada lama-lama ya bisa yayasan atau organisasi sosial. Begitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salaf. Ya, kitab-kitabnya sama. Kitab-kitabnya sama, kitab tauhid, ya sama itu Ushul Salasah, Fathul Majid, semua sama itunya. Cuman ketika ini kalau dakwah salaf tidak mengenal pembentukan organisasi massa, dia hanya yayasan-yayasan aja. Ya, tapi kalau mereka masih itu ada. Nah, inilah dakwah sururi. Ya, dakwah yang menggabungkan antara haraki dalam segi metode manhajnya, tetapi akidahnya adalah salaf. Maka majalah-majalah tetap mereka pakai itu, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, gitu ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya tentang Muhammad bin Abdul Wahab yang katanya beliau pemalsu kitab-kitab ulama. Apa betul Pak Ustaz? Ya. Nah, tuduhan silahkan saja. Dalam hadisnya setiap yang menuduh harus mendatangkan bukti.
Cari buktinya mana kitabnya. Tapi kalau beliau mengambil dari Al-Quran, ya, ayat ini, terus kitab ulama yang diambil yang paling banyak adalah Sahih Bukhari dan Muslim, masa dibilang plagiat? Siapa ulama sini yang nggak pernah ngambil Sahih Bukhari dan Muslim? Kitab Sunan, kitab hadis nggak diambil. Iya, kalau soal mengambil, coba kitab Tauhid, ya, Al-Quran, terus Sahih Bukhari, Muslim, Atharus Sahabat, terus begitu memang wajar. Itulah keilmiahan, ya. Jadi bagi yang menuduh harus mengambilkan bukti bahwa beliau adalah pemalsu kitab-kitab ulama, harus dibuktikan. Ya. Ini saya bertanya dari buku yang pengarangnya Syekh Idram. Idram. Saya nggak tahu. Allah a'lam. Ya. Nah, ada sekarang satu kitab yang sangat bahaya, ya, yang mendiskreditkan dakwah beliau. Ya, dan ini ditulis oleh orang Indonesia. Ini sangat-sangat memojokkan dakwah beliau. Telah kritis atas doktrin faham Salafi Wahabi. Pernah baca? Ditulis oleh Syihabuddin. Ini sangat menjelekkan sekali. Ya. Contohnya bab pertama memuat dalil larangan dan mengkafirkan sesama Muslim. Mereka menuduh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi mengkafirkan ulama dan mengkafirkan orang Islam begitu saja dengan mudah. Itu tuduhan mereka. Dan mereka membahas siapa golongan Wahabi Salafi dan bagaimana paham-pahamnya. Tercampurnya antara Wahabi yang kita sudah bahas, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, itu Wahabi Khariji, itu abad kedua, tercampur dengan Wahabi Salafi yang dibawakan atau yang didakwakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka campur aduk itu, ya, mereka fitnah, ya. Terus masalah taklid, tentang mazhab. Memang beliau mengajak manusia ini tidak boleh taklid. Itu hal yang hak. Itu bukan dakwah beliau saja. Ibnu Qayyim yang terdahulu juga telah mendakwakan itu. Haram taklid. Yang boleh itu ittiba. Taklid benar dan salah, pokoknya saya pegang mazhab ini. Itu kan enggak benar. Dan itu melanggar yang diikuti sendiri. Melanggar apa yang distatementkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka menyatakan idza sahal hadits bahwa madhabi. Itu bukan larangan dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dari imam-imam sendiri, dia imam yang 4. Kalau ada hadis sahih, itulah madhabku, buanglah pendapatku. Itu bukan statement daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu dari para imam sendiri. Muhammad bin Abdul Wahab mengajak manusia untuk berpegang dengan apa yang telah distatementkan oleh para ulama. Tapi akhirnya beliau dituduh sebagai anti madhab, ya, mengharamkan madhab, begitu, ya. Terutama lagi tentang ziarah kubur, membaca Quran, talqin, ya. Ini yang telah kritis atas doktrin faham Salafi Wahabi. Ya, ini juga perlu diamati oleh kita sehingga tidak salah paham. Artinya jangan sampai goncang karena baca kitab-kitab atau buku-buku yang tidak bertanggung jawab dan tidak ilmiah seperti ini. Ustaz, bagaimana sejarah wafatnya Syekh bin Abdul Wahab? Apakah ia pernah dipenjara? Dia dipenjara. Dia pernah dipenjara. Beliau pernah dipenjara sekian lama. Ya karena itu fitnah daripada musuh-musuhnya. Sama kalau ulama Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, ya. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara juga. Imam Ahmad pernah dipenjara. Bukan berarti kalau ulama dipenjara itu berarti buruk. Siapa yang menjara itu yang jadi masalah. Ya. Lain nama perampok dipenjara. Teroris dipenjara pantas.
Tapi kalau ulama di penjara, ya siapa yang mau penjara? Imam Ahmad di penjara oleh siapa? Khalifah yang Mu'tazilah, yang Al-Quran itu makhluk, menyatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah berarti Imam Ahmad salah? Tidak. Ya memang beliau tapi wallahualam masalah disiksanya sebagaimana Imam Ahmad saya tidak pernah baca, mungkin ada ustaz-ustaz yang lain atau sumber-sumber yang lain begitu. Tetapi yang jelas beliau tidak mati dalam keadaan dibunuh. Ya wallahu alam. Jadi hal ini bukan menjadi tolak ukur kita bahwa ulama apabila di penjara berarti sesat, tidak. Penjara itu bukan lambang kesesatan. Ya. Lihat daripada karya dakwahnya itu, melihat orang itu sesat atau tidak ya dari tulisan-tulisan apa yang beliau tulis, apa yang beliau dakwahkan, itulah. Bukan dari dia di penjara, hati-hati, tidak. Ya, bukan dari itunya. Ya tentunya tuduhan-tuduhan terhadap beliau ini banyak sekali yang tidak mungkin kita bahas semuanya hari ini. Nah, ada juga begitu rajinnya musuh-musuh dakwah sunnah ini, bahkan mereka membuat suatu urutan hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah dan mengeluarkan dakwah Muhammad bin Wahab dari Ahlussunnah wal Jamaah. Seolah Ahlussunnah wal Jamaah mereka dan golongan Wahabi itu dakwahnya adalah dakwah tersini yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, buku ini biasanya kalau mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, maksud mereka adalah paham Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Muhammad bin Wahab memang bertentangan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, mereka mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah itu Maturidiyah dan Asy'ariyah. Sehingga Imam Muhammad bin Wahab dikeluarkan, dijadikan golongan tersendiri ya yang yang sumbernya nanti ke Ibnu Taimiyah. Dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau antum mempelajari kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, antum bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut siapa itu? Menurut orang Maturidiyah Asy'ariyah yang mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah baca kitab Ahlussunnah wal Jamaah Sirajuddin Abbas? Gini, itu sampai ke Malaysia itu buku dicetak ulang terus laku. Mereka mengklaim mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang dakwah seperti kita ini adalah Wahabi yang telah terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, firqah sesat yang markasnya sampai kepada Ibnu Taimiyah. Ya, di antara mereka sampai menyusun tentang sifat Allah, tentang asma Allah. Ya, mereka buat perbandingan antara hujah Ahlussunnah wal Jamaah dan hujah kaum Wahabi. Ya, tentang tawasul, tentang wujudnya Allah. Ya, dan mereka sangat kesal sekali. Ada statement memang di kalangan dakwah ulama-ulama salafiyah yang mengembalikan kepada manhaj salaf, yang menyatakan bahwa kejahilan umat sekarang ini bisa lebih jahil daripada Abu Jahal. Ya, bahwa ini diutak-atik sama mereka. Ya, jadi mereka mengambil tulisan-tulisan yang mereka bisa untuk menjelek-jelekan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, atau istilah mereka adalah golongan Wahabi. Ya, jadi kalau ada orang benci dengan Wahabi, jangan langsung kita tentang. Oh iya Pak, saya juga benci itu dengan Wahabi, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum, Khariji, Khawarij, Ibadiyah. Iya, kita tentang itu. Mereka golongan yang benci dengan Ahlussunnah, benci dengan wahyu, benci dengan Rasul, mudah memerangi umat Islam. Ya, baru kan dia kaget. Enggak, kalau itu lain Pak. Kalau itu Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya begini. Nah, itu kita harus ikuti Pak. Itu harus kita pegang dakwahnya. Gitu. Ya, itulah pentingnya kita membaca sejarah. Wallahu a'lam. Ya. Sudah cukup? Saya rasa cukup ya. Ya.
sementara kita cukupkan saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita, dan apa yang salah ya tentunya tidak lepas dari kesilapan manusia dan dilupakan saja. Dan apa yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.